قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Nailah binti Al-Farafisah, istri sahabat Nabi yang setia. Zaman terus berkembang, kesetiaan seakan menjadi barang mahal, baik dalam persahabatan, bisnis maupun rumah tangga. Kesulitan-kesulitan kecil menjadi alasan perpecahan. Perceraian yang pada dasarnya merupakan perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru mudah dan seringkali menjadi pilihan. Islam memberikan teladan tentang kesetiaan seorang istri kepada suaminya melalui kisah Nailah binti Al-Farafisah. Ia adalah istri sang Dzunur Aini, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nailah berasal dari Bani Kalb, salah satu kabilah di antara Arab yang terkenal dengan kefasihan kaumnya. Bani Kalb tak hanya melahirkan keturunan laki-laki yang cerdas, kaum perempuan mereka juga terdidik dengan baik dan tumbuh menjadi wanita-wanita yang fasih dalam berbagai bidang. Nailah dikenal cerdas dan pandai dalam bersyair. Proses khitbah Utsman bin Affan radhiyallahu an terbilang unik. Ketika itu, Utsman telah berusia 81 tahun dan menjabat sebagai Amirul Mukminin ketiga. Nailah tampak terkejut melihat uban telah begitu banyak di rambut pria yang terkenal pemalu ini. Utsman pun bertanya dengan penuh kelembutan kepada Nailah, "Apakah engkau keberatan jika menikah denganku, laki-laki yang sudah sangat tua?" Gadis belia berusia 18 tahun itu tersenyum malu-malu. Ia membalas dengan sangat hati-hati dan penuh rasa hormat, "Aku menyukai laki-laki yang lebih tua." Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, "Tetapi usiaku telah melampaui ketuaanku." Nailah kembali tersenyum. Ia tertunduk lalu membalas pernyataan itu, "Masa mudamu telah engkau habiskan bersama Rasulullah SAW. Itu membuatku merasa beruntung dan itu lebih dari segala-galanya." Jawaban ini sangat menyentuh hati Utsman bin Affan radhiyallahu an. Mereka pun menikah di Madinah. Dari pernikahan tersebut lahir seorang putri bernama Maryam binti Utsman. Dengan kecerdasannya dan didikan Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nailah tumbuh menjadi istri yang taat dan penyayang. Suatu hari, badai pemberontakan menghantam Madinah. Ribuan orang yang memendam kedengkian kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an datang menuntut sang khalifah. Mereka datang dengan membawa pedang, menginginkan nyawa sahabat Rasulullah SAW ini. Pasukan itu mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tak lari, Nailah menghadapi serangan itu dan terus menemani Utsman. Ia membesarkan jiwa kekasihnya dan melingkupinya dengan kasih sayang. Tak tahan sekedar mengepung dan menunggu, dua orang laki-laki akhirnya masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dalam keadaan seperti itu, Nailah melihat keluar dan melepaskan kerudungnya. Ia berharap para lelaki itu masih memiliki keimanan dalam hatinya dan akan memalingkan wajah meninggalkan mereka. Utsman bin Affan radhiyallahu an melihat apa yang dilakukan istrinya dan segera menegurnya, "Nailah, tutuplah rambutmu itu dengan kerudung. Demi Allah, lebih mudah bagiku untuk membiarkannya masuk daripada engkau berbuat haram dengan membiarkan rambutmu terurai," kata Utsman. Kedua laki-laki itu akhirnya berhasil masuk ke rumah dan sampai di hadapan Utsman dan istrinya. Seorang di antara mereka mengayunkan pedangnya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan keberaniannya, Nailah menahan tebasan pedang tersebut hingga beberapa jari-jarinya yang sangat indah terputus. Bagi Nailah, keselamatan suaminya menjadi prioritas utama. Ia tak peduli jika harus berkorban nyawa. Walaupun begitu, Nailah adalah seorang perempuan yang sangat lembut.
Ia merasakan sakit yang luar biasa di ujung-ujung jarinya yang terputus. Ia menjerit, memanggil pembantu laki-lakinya yang bernama Rabah. Lelaki yang satunya ikut mengayunkan pedangnya ke arah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Laki-laki Nailah menahan tebasan pedang dengan tangannya yang masih utuh. Beberapa jarinya yang indah terputus. Cerita Nailah tak mampu meluluhkan hati penyerang yang telah dibutakan oleh kebencian. Tindakan Nailah justru membuat dia bersikap lebih kejam. Ia mencabut jenggot Utsman bin Affan radhiyallahu an, memukul kepalanya, lalu menikamnya. Utsman bin Affan radhiyallahu an diperlakukan begitu keji. Para pemberontak bagi kesetanan. Ketika pedang sudah disabetkan ke Utsman, Nailah dengan kedua tangan yang tak sempurna memeluk suaminya. Ia bersama putri mereka menutupi tubuh Utsman untuk memberikan perlindungan. Para pemberontak makin membabi buta. Nailah dan putrinya menjadi bulan-bulanan, menjadi luapan amarah. Mereka dipukul dan diinjak. Nailah yang kesakitan pun berkata, "Sungguh kalian telah membunuhnya, padahal dia telah menghidupkan malam dengan Al-Quran dalam rangkaian rokaat." Suara Nailah tak lagi dianggap. Kebencian, nafsu, dan rayuan setan menyatu dalam diri pemberontak. Seseorang yang menyabetkan pedangnya tanpa peduli Utsman sedang memegang Al-Quran. Darah mengucur, menetes jatuh. Surah Al-Baqarah ayat 137 berbunyi, "Maka Allah memelihara engkau dari mereka." Nailah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjadikan tanganmu kering, membutakan matamu, dan tidak ada ampunan atas dosa-dosamu. Utsman bin Affan radhiyallahu an pun wafat di tangan para pemberontak. Sepeninggal Utsman, Muawiyah bin Abu Sufyan datang kepada Nailah dan melamarnya. Nailah menolak pinangan tersebut. Muawiyah bertanya, apa gerangan yang membuat Nailah menolak dia? Aku melihat kesedihan ini menyelimutiku, seperti pakaian yang menyelimuti diri ini. Aku takut kesedihanku atas Utsman bin Affan ini akan terulang kepada orang lain seperti dia. Ini tidak akan terjadi lagi, kata Nailah. Tidak mungkin ada seorang pun yang mampu menggantikan kedudukan Utsman di dalam hatiku, kata Nailah lagi. Nailah wafat sebagai mujahidah, tameng, dan pembela sang Amirul Mukminin ketiga. Ia menjadi istri setia, bahkan setelah suaminya meninggal dunia. Mencintai bagi Nailah bukan sekedar romantisme, penuh kebahagiaan. Ia tulus menerima kekurangan suaminya yang telah uzur dan rela mempertaruhkan dirinya. Ia juga tak menafikan keindahan cinta dan ajaran yang pernah diberikan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nailah menyadari mencintai adalah pekerjaan yang sakral, berat, penuh godaan dan rintangan. Namun hanya sedikit orang yang menyadari hal ini dan terus bertahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.